Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Winda Ulfa Adhiani dari SD Negeri 2 Cikesal. dan saya, Intan Triana Cintiatmi dari SD Negeri 1 Cihideng Hilir. Saya Eli Lelia dari SDN 1 Cidahu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Winta. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah Bu, rencananya Ibu akan melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur cerita ya Bu. Saya bertindak sebagai observer dan Ibu sebagai coach, ya kan? Iya Bu, betul sekali. Saya akan melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan persepsi dulu nih Bu terkait kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan ya. Saya ingin tahu Ibu sebagai coach ya, kira-kira target apa yang akan Ibu capai pada praktik kegiatan coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu saya ingin menggali informasi dari coaching. Informasi tersebut merupakan tujuan utamanya. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang ketiga itu tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Nah, sedangkan yang keempat yaitu komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coach itu tersendiri. Ya, banyak hal yang menjadi target ya dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Lalu selanjutnya kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang hendak dikembangkan yaitu sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan. Terus yang kedua itu proses aktif atau mendengarkan aktif ya Bu, dan kemudian memaksimalkan keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat atau membuat solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach itu sendiri, yang akan bisa menjadi solusi atau pemecahan masalah itu sendiri. Ya, itu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian selanjutnya bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri nih Bu yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Ya, mantap sekali ya Bu ya. Sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapai untuk baik itu untuk coach dan untuk coaching ya. Selanjutnya indikator ketercapaian apa yang kira-kira ingin diraih oleh Ibu? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih ya Bu. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti dilancarkan segala prosesnya dan kemudian bisa mencapai target yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Winda. Waalaikumsalam Bu Iya. Eli. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Winda, apakah Ibu ada waktu? Tentu saja ada Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah beres. Sekarang tinggal menunggu jam pulang saja Bu. Oke. Ada Jadi, apa Bu?
Ini Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya, Bu? Tentu saja Bu El, dengan senang hati. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Iya, jadi alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Saya ingin nanti ke depannya ingin menemukan solusi, Bu, dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Oh begitu ya Bu El. Tentu saja boleh, saya dengan senang hati bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Iya Bu, saya pikir ada beberapa langkah, ya. Ya Bu, permasalahan yang jadi itu dalam kelas Bu terhadap murid-murid saya di kelas Bu. Jadi di kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang saya sampaikan serta murid itu terlihat motivasi belajarnya sangat rendah sekali Bu. Bisa terlihat ketika sedang pembelajaran dia itu ogah-ogahan terus Bu. Jadi kalau diajak bernyanyi ice breaking dia diam saja Bu, seperti itu. Iya. Oh seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu nih, menurut Ibu kira-kira apa sih penyebab dari beberapa murid Ibu yang tidak memahami atau kesulitan dalam fokus gitu ya, belajar dalam fokus dan motivasi belajar siswa yang rendah itu Bu? Iya, jadi sepertinya ada beberapa faktor Bu penyebab anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Jadi yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternalnya juga Ibu. Oh iya, begitu ya Bu. Dari beberapa faktor tersebut, kira-kira faktor apa nih yang paling memungkinkan menyebabkan hal tersebut terjadi? Iya, saya itu sudah bertanya kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan Ibu, sehingga hal tersebut menyebabkan anak itu tidak fokus dalam belajar Ibu karena nggak sarapan. Selain itu berdasarkan hasil asesmen diagnosis juga ada beberapa yang anak masih rendah dalam akademiknya sehingga pemahamannya masih lambat Bu. Oh iya. Iya. Begitu ya Bu, ada yang tidak sarapan, kemudian hasil diagnostiknya memang juga rendah ya Bu iya. ya. Jadi sebenarnya seberapa besar nih harapan Ibu terhadap murid Ibu tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Iya, jadi harapan saya Bu, anak-anak saya itu telah melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode. Adapun strategi, mereka paham serta dapat menjawab pertanyaan yang saya jajakan atau setidaknya ada merespon bukan hanya melamun Bu gitu, tapi diam saja atau dengan menggelengkan kepala serta murid itu ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi karena saya menilai kan bukan hanya dari hasil akhir ya Bu ya, melainkan dari prosesnya juga Ibu. Iya. Iya, paling tidak memberikan respon ya Bu ya, Iya. dengan baik, dengan positif terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Baik Bu, nih kira-kira skala dari 1 sampai 10 di mana sih posisi Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran, tujuan yang Ibu ingin capai tersebut? Iya, jadi saya ada di posisi rentang 6 mungkin ya Bu ya, karena saya sudah mencoba loh berbagai metode, strategi untuk pembelajaran ke anak-anak supaya aktif agar mudah memahami materi pembelajaran. Namun tetap saja beberapa anak yang belum mencapai tujuan pembelajaran karena penyebabnya tadi itu Bu ya, kurang fokus lah, motivasinya yang kurang seperti itu. Ya, baik Bu. Setelah Ibu mengetahui nih beberapa penyebabnya yang tadi Ibu telah sampaikan ya, kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya itu bagaimana Bu kira-kira? Iya, jadi saya pikir ada beberapa langkah yang akan saya ambil Bu. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah bagi murid yang tidak sarapan, saya akan mengingatkan ya, jadi bahwa sarapan itu penting loh dilakukan di rumah dan akan ada informasi kepada orang tua agar orang tua memberikan sarapan untuk anaknya setiap hari atau setiap pagi gitu ya. Jadi yang kedua, untuk anak yang memang dia memiliki kepemahaman yang mungkin lambat akan memberikan bimbingan lebih dari teman-teman yang lainnya di luar jam pelajaran ya. Tentunya setelah kita melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan bimbingan. Jadi sedangkan untuk anak-anak yang memiliki potensi belajar yang rendah, mungkin saya akan mengajaknya mengobrol berdua ya, secara hati ke hati mungkin ya, menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya. Jadi barangkali dia mempunyai permasalahan di rumahnya atau permasalahan di lingkungan sekolahnya yang sehingga dia tidak fokus gitu, seperti itu Ibu. Wah, luar
biasa sekali ya Bu rencananya. Jadi tadi rencananya ada 3 ya Bu. Iya. Yang pertama akan mengingatkan siswanya untuk jangan lupa sarapan, terus berkomunikasi lagi dengan orang tuanya, kemudian memberikan bimbingan kepada siswa. Terus yang terakhir tadi ada yang itu ya, ngobrol berdua dengan siswa yang memiliki motivasi yang rendah. Nih, menurut Ibu tadi kan melaksanakan bimbingan, kira-kira bimbingan seperti apa sih yang akan Ibu berikan? Jadi bimbingan itu dapat saya berikan berupa mungkin latihan-latihan soal tentang pemahaman. Setelah dipelajari mungkin diberikan latihan lagi yang lebih bagus lagi mungkin ya Bu ya, latihan membaca, karena biasanya anak yang belum bisa memahami pelajaran, anak tersebut juga mungkin bisa aja belum bisa lancar baca ya. Terus selanjutnya mungkin akan lebih giat lagi lah. Ya gitu ya Bu, tapi tetap Ibu bimbing ya sampai mereka bisa gitu ya Bu? Iya, dibimbing sampai selesai Bu, sampai mereka bisa. Iya. Baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Oh, iya. Bimbingan tersebut akan saya laksanakan di pas pembelajaran terakhir Bu, tentunya agar tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi bimbingan tersebut akan dilaksanakan ketika sudah sekolah. Jadi selesai pembelajaran lah, baru anak tersebut akan saya bimbing. Berarti dalam waktu dekat ini ya Ibu akan melakukan hal seperti itu. Iya. Nah, kemudian apa nih komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian permasalahan Ibu ini? Apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentunya saya akan melakukan secara kontinu dan terus-menerus dan konsisten sampai terlihat adanya perubahan ya terjadi dalam diri murid-murid saya itu loh. Ya. Ya bagus sekali ya Bu ya. Terus kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Iya. Dalam hal itu ternyata akan dibantu oleh kepala sekolah yang membantu saya dan memberi izin kepada saya khususnya untuk memberikan bimbingan di luar jam pelajaran. Kemudian juga dengan orang tua agar adanya kerjasama ya Bu ya, sehingga ada izin di saat anaknya pulang terlambat karena ada bimbingan, dan selalu mengingatkan agar adanya sarapan terlebih dahulu di pagi hari gitu ya. Dan tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling mengingatkan dan saling berbagi pengalaman mungkin ya untuk hasil yang lebih baik. Luar biasa sekali ya Bu El ya. Kemudian Ibu begini nih, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya tindak lanjut? Iya, jadi saya mungkin akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua lewat grup WhatsApp ya Bu ya, ataupun Japri untuk menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan itu loh Bu. Iya. Bagus sekali, luar biasa sekali ya rencana Ibu Eli ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus berkomunikasi dengan orang tua melalui grup WhatsApp maupun secara Japri ya. Kemudian memberikan bimbingan yang lebih juga kepada yang membutuhkan begitu ya Bu ya. Ya baik Bu Eli, dari perbincangan kita kali ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Eli sekarang? Alhamdulillah Ibu sedikit lega karena saya sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang ada di kelas saya khususnya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Bu Eli, ini saya rasa juga perbincangannya yang sungguh luar biasa sekali ya Bu. Saya harap Ibu Eli mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang telah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu Eli. Iya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah Ibu saya akan semangat dan membimbing murid-murid saya ya, selalu memberikan yang terbaik untuk anak didik saya khususnya Bu ya. Baik Bu Eli, kira-kira ada hal lain yang ingin diperbincangkan? Saya kira cukup ya Bu ya untuk masalah saya, dan terima kasih Ibu atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, dan Ibu jangan bosan ya untuk mendengarkan cerita saya serta progres kedepannya tentang permasalahan ini Ibu. Ya sama-sama Ibu Eli, dengan senang hati ini saya akan siap mendengarkannya Ibu. Nah kira-kira kapan nih kita akan ngobrol lagi tentang progres kali ini? Kemungkinan sekitar seminggu lagi Bu ya, minggu depan lagi ya. Siap, dengan senang hati saya tunggu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Selamat pagi Ibu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Indah, setelah Ibu melaksanakan coaching ya, apa nih yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika percakapan pra-coaching?
Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach. Ya, Ibu. Ibu sudah mendengarkan dengan baik ya apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan-pernyataan yang Koci sampaikan ya. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Tentu saja boleh Bu, silakan. Ya, menurut saya proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci kemudian dari pertanyaan coaching tersebut, sehingga Ibu dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian menurut Ibu nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya berdasarkan kompetensi coaching yang telah Ibu lakukan? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian berlatih lagi dalam memberdayakan coaching, karena menurut saya hal tersebut yang perlu saya kembangkan lagi, Bu. Ya, betul sekali ya Bu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kapan nih kita akan kembali melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Sepertinya sekitar bulan depan, Bu. Siap. Kalau begitu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk percakapan kita kali ini ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Iya, Ibu. Sama-sama ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, Bu. Harusnya